Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja berbahagia atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah betul-betul dari hati yang paling dalam, yaitu dengan mengubah setiap nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita pasti akan ditanya peruntukannya. Maka pastikan kita punya jawaban yang baik sehingga kita dipantaskan oleh Allah masuk surganya kelak di yaumil akhir insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap lisan ini termasuk di dalam hadis la yazaluk lisanuk ratban min dzikrillah. Bahasai selalu lisan dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keberuntungan yaitu banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Kata Allah, orang-orang beruntung, orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan insya Allah serial tentang husnul khotimah, jalan menuju husnul khotimah. Insya Allah di pertemuan sebelumnya sudah sampai upaya kita yang ketiga, yaitu istiqomah. Sayangnya tidak direkam waktu itu. Kita sudah bahas Quran surah Fussilat ayat ke-30, yaitu innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu diantara dalil bahwa kita diminta oleh Allah untuk istiqomah. Tidak cukup kita hanya mengimani Allah saja, tetapi bagaimana menjaga hal itu sampai kita dicabut nanti. Jadi kita diminta untuk istiqomah, dan ada janji dari Allah bahwa nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi yang memelihara kita di dunia dan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bahwa kita akan diberi apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan kelak di yaumil akhir. Jadi kalau hari ini mungkin ada sebagian yang belum terpenuhi keinginannya, insya Allah nanti di yaumil akhir semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nuzulan min Ghafurur Rahim. Inilah bentuk penghormatan dari Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini bentuk kehormatan. Jadi buah dari kesabaran kita istiqomah di dunia, maka diberi kehormatan oleh Allah dalam bentuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke upaya yang keempat. Ini sudah saya singgung kemarin waktu Jumatan bagi yang bapak-bapak insya Allah, tapi singkat, yaitu memperbanyak mengingat mati. Jadi di antara cara mendapatkan husnul khotimah adalah memperbanyak mengingat kematian. Dan ini betul, ini efeknya langsung diterima. Para ulama menyebut ketika seseorang dengan kesadaran hatinya mengingat kematian, maka dia akan dapat 3 keuntungan dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, yang bersangkutan akan sangat cepat bertobat kepada Allah. Ini penting, ini poin yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena yang paling tidak disukai oleh setan ini, bagian ini, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu taubat. Astagfirullah, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaihi, dan saya mohon kepada Engkau ya Allah, tolong saya bertobat kepada Engkau ya Allah dari dosa-dosa saya. Nah, ini kalau kita tobatnya tulus, taubatan nasuha, maka diampuni Bapak Ibu. Bayangkan, setan sudah goda kita untuk gibah, kita bergibah.
Setan sebagian menggoda orang berzina, na'udzubillah berzina itu. Setan mungkin sudah menggoda orang untuk korupsi dan melakukan korupsi. Kalau dia sadar sepenuhnya kemudian beristighfar kepada Allah, maka vertikalnya diampuni. Saya katakan vertikalnya diampuni, horizontalnya belum. Jadi kalau bertobat yang hubungannya dengan manusia itu harus dihalalkan. Harus dihalalkan. Kita korupsi ya harus dikembalikan sebenarnya. Kita mengambil hak orang lain, tobatnya adalah kepada Allah dan mengembalikan hak yang kita ambil. Jadi nggak cukup kita hanya bertobat kepada Allah saja. Kita menghibah orang, kalau orangnya tidak tahu yang dihibah, kita sedekah atas namanya itu untuk menghalalkannya, atau jenengan mengembalikan kehormatannya. Makanya para ulama menyebut, jikalau kita pulang kepada Allah dengan dosa kepada Allah, itu masih lebih ringan dibandingkan kita pulang kepada Allah masih punya dosa antar makhluk. Ini penting nih Bapak Ibu semuanya. Karena kalau Allah itu Al-Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, manusia tidak. Begitu kita pulang kepada Allah masih punya sangkut paut dengan seseorang, pasti kita akan dituntut di sana. Apa konsekuensinya? Dinar dirham harta kita udah nggak laku. Yang laku adalah pahala dan dosa. Maka kalau kita bermasalah dengan orang, orang akan ambil pahala kita. Kalau pahala kita habis, dosanya dia dikirim ke kita, subhanallah. Jadi alat tukarnya adalah pahala dan dosa. Makanya bertobat dengan manusia, di samping kita beristighfar kepada Allah, maka menghalalkan dengan antar manusia. Sebagaimana saya ceritakan, saya pernah membimbing orang mau meninggal, enggak meninggal. Setelah saya tanyakan ke keluarganya, apakah punya sangkut paut dengan orang lain? Iya, karena jumlahnya banyak ini. Jumlahnya banyak. Ada yang pernah saya membantu, dia punya tanggungan sebenarnya nggak banyak banget, 5 juta nilainya, tapi ada juga yang ratusan juta. Kemudian saya teleponin orang yang punya sangkut paut itu, mohon maaf, saya sedang di hadapan si fulan sedang sakaratul maut, ini berat banget kondisinya, mohon kalau punya sangkut paut dengan jenengan dihalalkan nggih. Akhirnya dihalalkan sama yang bersangkutan, nggih Ustadz, saya halalkan kewajiban yang bersangkutan, langsung mudahnya mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal. Makanya ini beratnya kalau kita punya hubungan antar manusia yang bermasalah, apalagi kalau kita menciderai kehormatannya. Subhanallah, menggibah itu kan menciderai kehormatan Bapak Ibu. Maka segeralah dengan halalkan dengan, kalau orang yang digibah nggak tahu nih, bagaimana kalau orang yang digibah nggak tahu, kita nggak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, saya ngegibahmu, jangan. Caranya kita bersedekah atas namanya dan kita kembalikan kehormatannya di tempat yang kita dulu ngegibah dia. Karena apa? Para ulama menyebut di antara hikmahnya, kalau kita minta maaf ke yang bersangkutan bisa jadi marah-marah. Jane wis orang ngerti digibah jane. Bagi kita mengatakan, "Ben aku ngegibah kowe lho." Nah, nanti dia ingin tahu, kondopo karo si fulan. Nanti begitu tuntutannya. Maka sudah, kalau Allah tutup, maka kita bersedekah atas namanya, kemudian kembalikan kehormatannya. Tapi kalau orang yang digibah tahu akhirnya, ya kita harus minta maaf. Harus minta maaf, nggak bisa nggak. Gitu. Nah makanya itu di antara nanti kita bahas di bagian taubatan nasuha. Jadi memperbanyak mengingat mati akan membuat kita cepat bertobat. Karena begitu bertobat, secara hukum asal diampuni Bapak Ibu. Bayangin, setan udah capek-capek ngerjain kita. Kita dikerjain dan kita mau. Tapi kalau kemudian kita bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha. Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Pernyataan jelas, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, hanya dosa syirik yang nggak diampuni. Maksudnya dosa di bawah mati, ini cerita dosa di bawah mati. Jenengan ngegibah di bawah mati, itu Allah masih bisa ampuni walaupun jenengan tertuntut oleh orang yang digibah. Tetapi kalau syirik di bawah mati, nah itu nggak diampuni, nggak bisa. Makanya sebelum sedo, kalau bisa seluruhnya sudah kita tobati. Nah, biasanya orang-orang yang mengingat mati itu cepat tobatnya. Coba sekarang, kalau kita diberitahu besok Senin sore kita mati, kira-kira jenengan tobat nggak hari ini? Tobat. Yakin jenengan nggak sempet pengen ke Parangtritis, pengen mudik, rasido pengen, rasido mudik ora apa-apa. Gini bang,
pasti jenengan akan sujud, jenengan akan menangis dan memohon kepada Allah. Saya kisahkan kepada jenengan kisahnya Freddy Budiman. Tahu Freddy Budiman nggak? Itu siapa itu? Gembong narkoba yang sangat besar. Gini bagi, bahkan sudah di Nusa Kambangan pun tetap bisa mengendalikan jaringannya. Bayangin berapa perempuan yang menjadi pasangan tidak sahnya dia. Subhanallah, ini ghibah orang sudah mati, tapi kebaikan unsur akhirnya yang saya ceritakan. Begitu tahu mau dieksekusi mati, apa yang dilakukan? Jenggotan, pakai jubah, pakai topi, gini bagi. Karena tahu mau dieksekusi, wong orang Cilacap bilang tuh, wis wong pecicilannya pol-polan. Bahasa kasar Cilacap tuh bajingan tengik itu. Orang menyebut begitu. Itu saja, begitu tahu mau mati langsung berubah seketika. Gila bagi, ini kan fakta. Videonya masih ada sampai sekarang, diwawancarai ya kan, ketika beberapa bulan sebelum mau dieksekusi itu. Kenapa kok sekarang jadi pakai jubah? Ya mau mati. Kenapa sekarang kok rajin sholat? Mau mati. Bayangin. Bahkan ketika menjelang dieksekusi, apa yang dia minta? Sholat. Bayangin. Makanya saya katakan orang seperti Freddy Budiman itu jelas husnul khotimah. Kita belum tentu Bapak Ibu. Kita belum tentu. Kalau dia udah selesai. Bahkan kesaksian dari yang mengeksekusi katanya sempat bau wangi. Bayangin, dia tersenyum di dalam eksekusinya. Masya Allah. Dan dia nggak mau ditutup. Masya Allah. Jadi kadang-kadang ada orang yang buruk di awal, tapi akhir kehidupannya baik. Sangat mungkin dia hatinya sebenarnya meronta-ronta. Ketika dia berbuat buruk, janjannya hati ini megah. Sementara ada orang yang mungkin beribadah kepada Allah, hatinya menggerutu. Janjinya aku ini megah banget. Nah ini masalah. Nanti akan dibuka di akhir masa seperti itu. Ini di zaman seperti sekarang itu contoh-contoh kayak gitu terlalu jelas Bapak Ibu. Ya Freddy Budiman semua orang tahu sejarahnya, bagaimana tidak? Bayangin. Ini rambutnya abang, gitu saat derenge wis oleh ora karu-karuan. Tapi menjelang dieksekusi, Masya Allah, jangan kita lihat wajahnya aja udah, ini mah wajah orang baik. Ya, Masya Allah. Makanya betapa efektifnya orang yang tahu akan mati. Maka banyak mengikat mati itu memang mencerdaskan. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa sih di antara umatmu yang cerdas, yang akyas? Maka dijawab oleh Rasulullah, riwayat Imam Ahmad ini, dikatakan yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu saya, keluarga besar saya? Di setiap lemari beliau-beliau itu, ya rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua, selalu ada kain kafan dengan kapur barus. Kalau dengan lihat, saya pun begitu. Ya, saya udah mulai. Jadi kalau di lemari kita ada kain kafan dan kapur barus, kita mau pergi kondangan, mau dandan aja mikir. Dandan nomor-nomor kita, harap mati. Gitu. Ya tentu saja dandan tidak keliru, baik-baik saja. Tapi sambil dandan sambil mikir, so aku didandani nganggo kain ini. Itu efektifnya Bapak Ibu. Coba jangan praktekin. Belilah kain kafan, atau sudah mungkin ya jangan. Sudah belum? Praktek Bapak Ibu. Karena kecerdasan menurut Rasulullah paling banyak mengingat kematian, dan di antara cara mengingat mati itu dengan melihat kain kafan. Kalau saya, kenapa kapur barus? Karena yang ada di dalam benak saya, kapur barus itu identik dengan orang mati. Iya, gimana? Kalau di Cilacap begitu, di sini saya nggak tahu di sini. Kalau di Cilacap orang mati itu ya baunya kapur barus. Jadi kalau bau kapur barus bukan bau kamar mandi, baunya bau orang mati yang saya rasakan, yang tertanam di pikiran saya. Nah ini dipraktekkan oleh hampir seluruh keluarga saya. Dari mbah saya juga, kalau saya buka lemarinya, wah ini kain kafannya. Dulu waktu masih kecil yo belum tahu ini maksudnya apa. Setelah dewasa, oh maksudnya itu. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan, perbanyaklah mengingat tentang penggugur, penghancur kenikmatan semu, kata Rasulullah, yaitu al-maut, yaitu kematian. Karena kenikmatan kita di dunia ini kan semu, tapi menjebak Bapak Ibu. Iya enggak? Kenikmatan di dunia itu kan semu, enggak ada nikmat yang sejati. Sampai para ulama, mohon maaf ini saya menyebut bukan pornografi ini, sampai mohon maaf, kenikmatan yang itu pun, yang itu suami istri, yang katanya nikmat, yang udah tua-tua mungkin udah lewat ya, Pak Pardi mungkin masih. Yang katanya nikmat itu tetap butuh usaha. Kalau nggak pakai tenaga ya nggak nikmat. Gini bagi,
harus ada usaha mencapainya. Di sorga tuh nggak begitu, nikmat ya nikmat sudah, keinginan apa tumbuh tanpa kita punya effort apa-apa. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, perbanyaklah mengingat penggugur kenikmatan semu, yaitu al-maut. Maka sekali lagi, siapapun yang banyak mengingat mati, maka dia akan cepat bertobat. Dan ini bagus Bapak Ibu. 2 hari yang lalu, marbot Masjid Ngesti Tunggal yang saya pernah ceritakan ke jenengan, yang istrinya baik banget meninggalnya itu loh, datang ke saya, tiba-tiba begitu datang nganter bingkisan itu, dia peluk saya, Ustaz, nangis. Saya biarin dulu nangis. Kemudian saya belum bisa move on Ustaz. Kenapa Mas Yuli? Namanya Mas Yuli. Kenapa Mas? Saya sudah ditawari pengganti, tapi saya masih ingat istri saya terus. Susah rasanya meninggalkan dia karena kebaikan-kebaikannya. Bayangin Bapak Ibu. Kemudian dia mengatakan apa? Sejak istri saya meninggal, saya jadi ingat mati terus Ustadz. Langsung saya ambilin. Sebentar, jangan tunggu di sini. Kitab ini saya bawain, Mas. Nih, cara mendapatkan husnul khotimah yang harus piyambaki nomor 4, memperbanyak mengingat mati. Berarti jenengan itu untung. Ora sah mengupayakan, ternyata jenengan kelingan mati terus. Apik niku malahan. Masya Allah. Setengah jam di rumah itu ngobrol, nangis, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, kalau jenengan dikaruniai perasaan mengingat mati, bersyukurlah Bapak Ibu, karena jenengan akan bertobat. Yang kedua, keuntungan segera yang didapat bagi orang yang mengingat mati adalah dia akan mudah menerima yang sedikit. Ini berlaku sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau orang tidak banyak mengingat mati, maka dia akan memperlambat tobatnya dan dia tidak mudah menerima yang sedikit. Betul Bapak Ibu, bagaimana tidak? Orang mengingat mati itu tidak akan ngongso dengan dunianya. Kalaupun dia diberi kekayaan dunia, maka dia yakin betul kekayaan itu titipan supaya dia masuk surganya Allah, sehingga kekayaannya itu efektif. Bayangin masalah zakat misalnya Bapak Ibu. Saya punya teman punya aset itu 10 M. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya Bapak Ibu? Kalau sudah sampai haul dan nisabnya setahun sekali. Berapa zakatnya kalau 10 M? 1 M itu berapa? 2,5%-nya? 25 juta. Kalau 10 M 250 juta. Disakati atau tidak? Harus. Dia mengatakan, Ustadz, saya punya teman 5M asetnya. Dia mengatakan, saya sudah nggak bekerja. Kalau saya zakat setiap tahun 125 juta, apa nggak habis? Siapa yang mengatakan akan habis? Zakat artinya tumbuh. Dipikirnya kalau nggak dizakati akan bertambah. Kalau dizakati akan berkurang. Tidak, jamaah semuanya. Nah ini bicara tentang masalah keimanan. Orang yang banyak mengingat mati langsung transfer untuk 125 juta. Barusan hari ini ada teman bayar zakat 125. Dia bilang, kamu nggak berat? Oh berat. Justru zakat dengan berat hati itu pahalanya lebih besar, karena dia merasa berkebutuhan. Dia deposit, dia punya deposit 5M. Bayangin, kalau nggak dizakati bisa hilang tuh lama-lama itu malah justru. Nah yang seperti ini kan hanya berlaku untuk orang yang punya keimanan. Orang yang banyak mengingat mati akan melakukan itu. Ini kalau nggak dilakukan bahaya jamaah semuanya. Nah hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya keimanan. Di antaranya adalah orang yang banyak mengingat kematian, karena dia akan rela menerima yang sedikit. Bayangin, orang nggak ingat mati itu akan melakukan kebalikannya. Di dalam kitab ini ada satu bab judulnya panjang angan-angan, dan itu perbuatan buruk. Orang penghasilan 10 juta angen-angennya gawe umah 10 miliar, kira-kira dia bakal sedekah enggak? Ya gimana? 10 juta kali setahun berapa? 120 berapa? Betul, 120 juta nih. 10 juta per bulan. Setahun berapa? 120 juta. 10 tahun 1,2 miliar. Cita-citanya berapa tadi? 10 miliar. Bayangin aja. Kira-kira dia mau sedekah enggak? Enggak logik. Enggak bakal. Makanya di dalam Islam dikatakan berangan-anganlah yang pendek, dan ini disebutkan. Ini pembahasan khusus di kitab ini, salah satunya adalah
manusia muslim adalah manusia yang angan-angannya itu pendek, nggak jauh. Karena berangan-angan jauh itu nanti akan melalaikan akhirat. Makanya Bapak Ibu dengan baca Quran surah Al-Anbiya juz ke-17 di halaman pertama itu tentang iqtaraba linnas, telah dekat kepada manusia hisabuhum, hisab mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun, sementara mereka fi ghaflatin, dalam kondisi lalai dengan dunianya, dan dia mengingkari akhirat. Mau nek iso ki ojo bali yang akhirat. Bayangin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ayat-ayat seperti ini tuh sudah banyak bertebaran dalam Al-Qur'an. Sayangnya kadang-kadang kita nggak perhatikan Bapak Ibu semuanya. Makanya sekali lagi, orang yang mengingat kematian dia akan rela dengan yang sedikit. Dan ini pula yang saya rasakan sepasca hijrah itu. Saya mungkin di keluarga yang paling miskin hari ini, tapi saya merasa berbahagia menjelang pertemuan keluarga seperti ini. Anak-anak saya udah didik, so nek kumpul-kumpul ke paling sing orang duwe apa-apa yo kudu rela yo lu begitu. Karena saudara-saudara sugih, dan sugih karena saya hijrah dikatakan ayo kowe rekoso digawe dhewe. Begitu. Itu kalau enggak dididik tentang masalah kematian, kita enggak rela Bapak Ibu. Enggak mudah menerima yang sedikit, pengennya yang banyak. Kemudian yang ketiga, maka dia akan cepat di dalam ibadah. Orang mengingat mati langsung cepat di dalam ibadah, otomatis. Gini bagi, sok mati saya ki sholat apa dolan? Sholat insya Allah. Kita bakal minta maaf ke banyak orang, gini bagi. Faktanya sekarang Bapak Ibu Sedoyo, mungkin nggak besok kita mati? Mungkin nggak? Mungkin sekali. Sebagaimana saya ceritakan di tahun lalu ada artis yang beli Pajero Sport, di shooting videonya sampai hari ini masih ada. Wah, mengumpulkan uang dengan bangganya untuk membeli mobil yang terbaik yang dia ingin. Kemudian perjalanan menuju Surabaya, di tengah jalan bikin status, tahukah kalian kami mau kemana? Itu statusnya masih ada. Ternyata setengah jam berikutnya pindah alam. Gini apa nggih? Kasih kelingan buatan kisah itu tahun lalu itu loh. Dengar nggih kisah itu nggih? Artis terkenal kok di Indonesia itu. Subhanallah. Nyetatus loh Bapak Ibu, nyetatus loh, bayangin. Tahukah kalian kami mau kemana? Bayangin Bapak Ibu. Orang sudah sedekat itu dengan kematian, nggak nyadar loh Bapak Ibu. Makanya kita buat kesadaran Bapak Ibu, bahwa saya itu akan segera mati. Yang dengan itu kita nggak akan bermaksiat kepada Allah. Kita akan cepat-cepat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, saya ceramah seperti ini kemarin sore. Saya nggak nyangka ada dua orang ibu-ibu sepanjang ceramah nangis guguk-guguk. Saya tanya setelah selesai, Ibu, kenapa jenengan menangis? Saya takut Ustadz, saya merasa masih banyak keliru. Nangis sepanjang. Saya lihat kok tutupan kerudung terus gini-gini terus. Ternyata dia merasakan bahwa benar. Begitu saya memasukkan ke hati mengingat mati itu isinya cuma nolongsok, mengingat kekeliruan di masa lalu. Masya Allah Bapak Ibu. Sore kemarin saya menyampaikan yang semisal ini, lebih singkat karena waktunya kemarin singkat. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi mengingat kematian itu efektif sekali. Kemudian bahkan Bapak Ibu semuanya, Rasulullah ketika menceritakan tentang orang yang sholatnya khusyuk, maka dikatakan idza kumta fi sholatik, jikalau engkau berdiri untuk sholatmu, falyusolli sholata muwaddi'in, maka sholatlah engkau seperti muwaddi'in. Siapa muwaddi'in? Orang yang mau mati, itu muwaddi'in sebutannya. Maka sholatlah seperti engkau sholat orang yang kayak Freddy Budiman tadi itu loh. Saya mau ditembak nih jam 12, dia jam 12 kurang seperempat dia sholat. Kira-kira kayak mana tuh rasanya? Allahu Akbar, mesti nangis, yakin. Gila bang ya? Gimana nggak nangis Bapak Ibu semuanya? Jelas mau berpisah antara segera jam 12, dia sholat jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat. Apa ya nggak nangis dia? Pertanyaannya sekarang, Freddy Budiman tuh tahu mau mati. Kita itu sama-sama nggak tahu mau mati. Mbok lebih baik kita milih seolah-olah mau mati. Gini bang ya? Lebih aman nggak? Ini yang sering saya hadirkan, khususnya kalau sholat sendiri. Memang kalau sholat berjamaah kadang-kadang agak susah. Tapi kalau sholat sendiri,
kita memang menghadap Allah betul-betul Allahu Akbar koyo muwaddiin. Dan ini perintah Nabi Muhammad SAW. Satu di antara 5 harapan sholat khusyuk adalah falyusoli sholat muwaddiin. Maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang mau mati. Coba nanti dengan sholat maghrib, rasanya maghrib terakhir. Sholat tarweh rasanya tarweh terakhir. Yakin Bapak Ibu, jenengan akan lebih khusyuk dibanding biasanya insya Allah. Jadi ini upaya mendapatkan husnul khotimah yang keempat. Ada kisah di dalam kitab disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah taala suatu ketika pergi ke tempat orang yang sakaratul maut. Maka Bapak Ibu, di samping jenengan menyediakan kain kafan berserta wewangian yang berbau kematian di rumah jenengan, maka upaya yang kedua untuk meningkatkan sensitif kita dalam masalah kematian, datanglah kepada orang yang menjelang meninggal. Jika jangan punya saudara kok sakit koyo towis arep ora kuat, datanglah ke sana jenengan. Syukur-syukur jenengan ikut bimbing dia. Karena banyak juga yang ternyata nggak bisa bimbing loh Bapak Ibu. Banyak orangnya. Barusan tadi pagi saya habis sholat subuh, kebetulan di samping rumah, saya nggak jadwal keluar. Ternyata salah satu jamaah itu yang sekitar 3 minggu sebelumnya, dia di belakang saya itu jatuh. Sholat jatuh dia. Padahal saya cuma baca qul huwallahu ahad. Itu sudah jatuh, kondisinya memang udah kurang sehat 90 tahun, tapi dia sangat semangat beribadah, ketakdir dari pagi meninggal. Apa yang bisa kata? Nah, anaknya saya, Ustaz, saya tadi bimbing dia. Bagaimana bimbingnya? Saya bimbing dengan Allah. Loh, dengan bimbingnya dengan Allah. Kan lakina mautakum bi la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Nah Ustadz, kata Ustadz yang lain katanya nanti kalau la ilah mati nanti dia kasihan. Loh itu keliru Bapak Ibu semuanya. Jadi mentalkin itu tetap dengan la ilaha illallah. Perkara dia mengucapkan la ilah, insya Allah sudah terhitung la ilaha illallah. Jadi jangan dalil dikalahkan oleh logika. Logikanya betul, la ilaha, tidak ada Tuhan, mati. Itu kan kayak orang kafir, gini bagi. Makanya orang bilang Allah saja yang gampang. Enggak begitu Bapak Ibu. Bahkan kata Mas kakaknya lebih enggak tahu lagi, dibacain apa? Bacain Yasin. Di samping orang mau mati, mumet malahan. Jadi orang mau meninggal dibimbing dengan la ilaha illallah. Bahkan perintah di hadisnya begitu mengucapkan la ilaha illallah pun diam yang lain, jangan ada suara sedikit pun sampai dicabut nyawanya. Kalau dia mengulang kata-kata air dalam bahasa hadisnya gitu, diulang lagi la ilaha illallah sampai ucapan terakhirnya la ilaha illallah, diam sampai meninggal. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala datang ke tempat orang yang sakaratul maut, kemudian pulang ke keluarganya, pergi dalam kondisi riang, nggak ada masalah, pulang dalam kondisi pucat pasi. Ditanya, sudah pulang? Ya Imam, sudah. Monggo daharin. Dia bilang, saya nggak mau makan katanya. Jenengan aja yang pada makan, saya nggak mau makan. Dia kemana? Dia ambil air wudhu sholat. Kenapa? Saya barusan melihat orang sakaratul maut betapa beratnya. Maka saya setelah ini akan selalu menggunakan waktu untuk menghadapi hari itu. Hari yang seperti itu yang saya barusan melihat. Bayangin Bapak Ibu. Maka di antara cara yang efektif untuk mengingat kematian, datanglah kepada orang yang sakaratul maut. Beruntung saya berulang kali. Saya itu sering dipanggil orang sudah sakaratul maut. Sering. Ya. Makanya saya tahu banget tentang berbagai macam orang yang mau meninggal. Yaitu tadi yang saya bilang, ada yang dari jam 4 dibimbing sampai jam 4 sore enggak bisa. Jadi orang mati-mati tapi megap-megap terus, subhanallah. Tapi ada yang muda, bau wangi. Ingat Bapak Ibu, jadi nanti kalau udah biasa bimbing akan tahu ada wangi yang jenengan tidak pernah ketemu wangi itu di dunia. Ada. Saya sudah berulang kali. Saya belum pernah membawa wangi yang seperti itu, maksudnya jenis wangian apapun. Nah, itu mungkin bagian dari wangian surga bagi yang husnul khotimah Bapak Ibu. Nah, yang seperti itu akan menghaluskan hati kita. Kita harus pecicilan boten wantun Bapak Ibu. Pecicilan kepripun? Mati koyo ngono. Mengerikan nih. Semudah-mudahnya orang mau mati itu tetap berat Bapak Ibu. Maka kita memohon kepada Allah
termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk bisa mengingat banyak kematian. Nah, ini secara singkat bab nomor 4, memperbanyak mengingat mati. Yang berikutnya adalah yang bersikap benar. Mungkin saya lewat dulu karena ini butuh kajian yang lebih dalam. Saya masuk ke nomor 6, yaitu berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini memang tidak mudah nih. Tentang masalah baik sangka ini tidak mudah. Karena baik sangka itu akan terbangun seiring perbuatan baik kita. Makanya ini kalimat yang rahasianya sebenarnya dalam banget. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, maka dia hidupnya akan indah karena diliputi oleh akhlak yang baik dan tercegah dari perbuatan maksiat kepada Allah. Saya harus gambarkan kepada panjenengan begini, sudah pernah saya ceritakan ke panjenengan. Orang ingin dapat gaji di akhir bulan dari bosnya. Prasangkanya begitu. Saya memprasangkai bos saya baik, pasti akan gaji saya dengan gaji yang baik. Apalagi lebaran plus gaji ke-13, insya Allah. Tapi di sepanjang bulan itu dia nggak pernah masuk kerja. Kinten-kinten dapat nggak gajinya? Dapat nggak gajinya? Orang tahu absen. Tiba-tiba dia berprasangka baik, tetap nanti saya dapat gaji yang besar. Mungkin nggak? Ya kalau bosnya baik banget mungkin. Tapi secara hukum asal, pikir orang tahu melebu kok pengen singapi. Gini apa nggih? Maka maksud dari prasangka baik di dalam kalimat innallaha ta'ala taqulu anna inda doni abdi bi, bahwa saya itu bergantung kepada perasaan hambaku. In khairon fa khairun, barang siapa yang memprasangkaiku baik maka baik, barang siapa yang memprasangkaku jelek maka jelek. Maksudnya adalah begitu kita berprasangka baik, maka akan tumbuh keindahan di dalam diri kita, yaitu keadaan di mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu semuanya. Makanya para ulama itu menggambarkan prasangka baik itu indahnya, Masya Allah. Janjane kalau kita sudah bisa berprasangka baik dengan Allah, sudah cukup efektif hidup kita. Sebagaimana tadi, loh nek prasangkane pengen untuk gaji yo mlebu, yo nyang masjid, sholat, yo sodako, yo ora pecicilan, yo sama suami merendahkan hati, tidak bergibah, kan begitu Bapak Ibu. Tetapi sekarang, bagaimana kalau keadaannya ternyata kita adalah orang yang bergelimang dengan dosa? Hadisnya mengatakan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan al-khauf dan roja, datang bersamaan ketika sakaratul maut, dan itu diperoleh orang-orang yang beriman sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dengan qauli sabit, kalimat yang sabit, yang kokoh. Maksudnya kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya, yaitu ketika meninggal sakaratul maut, dan fil akhirah, ketika mulai dapat ujian di kubur. Jadi walaupun kepeksone jenengan kok merasa ke belakang dosaku yokeh, tetap harus mendatangkan prasangka baik. Jadi ini berbeda dengan manusia. Kalau bos tadi wis ora tau mlebu berprasangka baik koyo-koyo, tetep absenmu piro, kan begitu. Gini apa nggih? Tapi kalau Allah tuh nggak begitu. Rahmat Allah itu sangat luas. Maka ketika Rasulullah mendatangi seorang laki-laki kemudian bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang wahai pemuda? Dia mengatakan, sesungguhnya aku ya Rasulullah dalam kondisi takut karena dosa-dosaku banyak, tapi saya juga dalam kondisi roja, berharap kepada Allah, semoga Allah merahmatiku. Rasulullah menjawab, jikalau keadaanmu begitu, maka engkau akan mendapatkannya. Maksudnya bagaimana? Rasa takutmu dihilangkan dengan diampuni dosa-dosanya, dan engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berprasangka baik ini pentingnya luar biasa. Nah kalau sekarang, baiklah sekarang saya mau berprasangka baik kepada Allah, maka sekarang pula jenengan terlahir menjadi manusia baru yang punya akhlak sangat kokoh, terhindar dari berbagai macam maksiat, dan jenengan akan hidup dengan akhlak yang indah. Nah ini kalau dikatakan kepada pemuda-pemuda kita masih susah, karena mereka berpikir masih hidup panjang. Tapi kalau jenengan
sudah di atas 50 tahun, diajak mikir begini isi susah, wih keblangsak nih, repot nih. Jadi kalau seukuran kita Bapak Ibu, diajak berprasangka baik begini itu harusnya langsung nusuk ke hati. Iya ya, memang wis waktu nih, gini Bang, sudah waktunya, kita udah hampir pensiun di dunia Bapak Ibu. Saya selalu memprasangkai diri saya itu ketok eswidak wis alhamdulillah. Karena kebanyakan kiai-kiai ini wis swidak rata-rata. Nek punjul ki ya ada nih jarang. Makanya sering saya katakan ke istri itu ya awake dhewe paling-paling bareng-bareng ya 12 tahun meneh Bu. 12 tahun ki suwe mboten ora. Anak saya Fatimah itu 6 tahun. Rasane sakit di sarjito kayak baru kemarin. Sekarang sudah 6 tahun. Artinya 12 tahun itu pendek. 12 tahun itu anak kita lulus SD. Ini apa nggih? Kaya nembe wingi saya ya itulah sisa umur waktu kita. Apalagi kalau jenengan sudah lebih dari itu. Jenengan 58, 57 ya udah deket banget Bapak Ibu. Wis tak terima pun bonus mun liwat. Ini apa nggih? Nek orang dikir terus arep ngopo. Ini apa nggih Bapak Ibu? Maka mari kita berprasangka baik sebagaimana dipandukan nggih. Yang dengan prasangka baik itu kita akan lahir sebagai manusia yang indah di dalam ketaatan. Berikutnya yang nomor 7 adalah taubat. Yang nomor 7 adalah taubat, dan inilah konten paling utama di dalam Ramadan kita. Gini Bang, kita selalu mendapatkan informasi dari para ustadz, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man koma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi pahala terbesar dari orang yang beribadah di antaranya adalah diampuni dosa. Jadi dengan puasa seharian ini lillahi ta'ala karena Allah, nanti maka ketika berbuka jenengan diampuni dosa-dosanya. Bukankah jenengan mengatakan dhahaba dama'u wabtalatil auruqu wa tabatal ajru insyaallah, tetap pahalanya untukku insyaallah. Maksudnya Pak, diampuni Bapak Ibu semuanya, diampuni dosa-dosa. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, datang malam qadar ke saya, apa yang saya lakukan? Takuli, katakan Allahumma innaka afuun tuhibbul affa fa'fu anni. Apa itu? Pengampunan Bapak Ibu. Jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan saja, konten utamanya adalah minta ampun. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta, engkau suka dengan permaafan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Itu yang tuh selalu perbanyak tuh. Makanya 10 hari terakhir ini, apalagi tadi malam nih, bagi sebagian orang kan malam 27 itu malam gini apa nih? Yang mulainya hari Senin, berarti semalam malam 27 itu semalam 26 loh, apa nanti malam 27? Nanti malam. Ya, ini malam yang sangat diharapkan, malam qadar. Mudah-mudahan pas imamnya bagus nanti. Penting malam qadar itu imam harus yang clear, yang bacaannya mantap. Kalau perlu jenengan nyenggol masing rada dawa Mas mocone. Ndara kewali, iso ora rampung-rampung iki. Kalau bacaannya nikmat suruh panjang-panjang malam 27. Jangan begini kayak Bibi. Orang rampung-rampung. Ibu saya gitu dulu. Kalau bacanya nggak enak panjang, gedebegan ibu-ibu. Orang rampung-rampung. Jangan gitu ibu-ibu. Makanya panitia masjid itu penting memang menyediakan 10 hari terakhir itu memang pilih betul tuh imam. Karena akan membuat nyaman bagi jamaah. Kebetulan istri saya ikut. Istri saya ikut dan mereka menyampaikan nek sing imam koyo ngene iki dawa rapopo. Nah, malam-malam 10 hari terakhir itu penting buat kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, tobat. Jadi persoalan tobat ini persoalannya menjadi konten utama Bapak Ibu. Ingat nih, innamal a'malu bil khawatim. Amar itu bergantung kepada akhirnya. Maka akhir yang baik adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi hubungannya dengan kematian apa? Nek kelingan mati cepet tobatnya. Berarti kalau banyak jumlah tobatnya,
insya Allah kita nutup dengan kebiasaan tobat, yang tobat itu ternyata menjadi hal utama untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bukankah kita tahu seluruh keburukan kita di dunia dan di akhirat karena apa? Fabima kasabat aidikum. Dikarenakan apa? Perbuatan tangan kita. Ini maksudnya tafsirnya adalah dosa-dosa kita. Artinya kalau Allah ampuni dosa-dosa kita sebenarnya sudah selesai. Maka para ulama menyebut seandainya saya tahu salah satu sujud saya diterima oleh Allah, yang artinya dosa-dosa saya diampuni, maka baik buat saya mati hari itu. Ini para ulama sampai seperti itu. Khawatir gawe elek meneh, urung tobat mati. Gitu. Karena kalau closingnya kita dalam kondisi tobat, masya Allah. Ini yang sangat diharapkan Bapak Ibu. Perintahnya apa? Quran surah Nur ayat ke-31. Wa tubu illallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun, kata Allah. Bayangin, zat yang menciptakan kita, yang paling mengerti tentang kita, yang paling tahu kebutuhan kita, yang paling tahu yang paling baik untuk kita, mengatakan kalau engkau ingin tuflihun, ingin beruntung, bertobatlah ayyuhal mu'minun jami'an. Berarti ini untuk seluruh manusia, mau profesor bukan profesor, mau SD mau nggak sekolah, tetap masuk dalam wilayah bertobatlah kepada Allah agar tuflihun, agar kita beruntung. Sebagaimana saya sampaikan pada panjenengan, mobil itu yang paling tahu kebutuhan untuk mobilnya perancangnya lah. Gini apa nggih? Kapan harus ganti oli? Kapan harus didorong? Mas Pak Alim kemarin dorong mobil itu. Yang paling tahu perancangnya. Gini apa nggih? Maka kalau perancangnya mengatakan ganti oli ini yo tanggal 5, manut lah, nggak usah macam-macam tanggal 10. Kenapa? Karena dia yang paling tahu, yang paling baik. Allah mengatakan kalau engkau ingin tuflihun, la'alakum tuflihun, maka watubu illallah, maka bertobatlah kepada Allah. Sudah, nggak usah banyak tawar-tawar. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja ini ada syarat-syaratnya. Ini udah pertemuan terakhir nih, berarti dilanjutkan bulan Ramadan insya Allah syarat-syaratnya tentang taubatan nasuh. Berangkat ibu-ibu. Bagi yang belum berangkat untuk kajian hari Rabu pagi, nanti lanjutkan sedikit ini. Masih ada beberapa poin. Nih. Kemudian juga Quran surah At-Tahrim, ini yang sangat terkenal nih. Quran surah At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini siapa yang perintah? Allah langsung. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha dalam bahasa Arab artinya apa? Murni. Tobat yang benar-benar tobat. Nah, orang kita juga sudah diserap dalam bahasa tobat nasuha, tobat sing tenanan. Dalam bahasa Arab murni. Tobat yang murni. Dikatakan apa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Asa itu kan harapan, semoga. Dalam bahasa Quran, kalimat semoga itu maksudnya kepastian bahwa engkau akan mendapatkan ampunan atas sayyi'atikum, atas keburukan. Bahkan di sini dikatakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bonusnya dengan bertobat saja engkau akan mendapatkan jannah tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Bapak Ibu semuanya. Al-Quran sering menyebutkan yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Seorang profesor Perancis bikin rumah. Karena dia kerja di Arab Saudi, pulang ke Perancis bikin rumah, di bawahnya dialirkan air. Ternyata begitu tidur di rumahnya nyaman luar biasa. Membuktikan bahwa Al-Quran itu benar, Bapak Ibu semuanya. Wah, gitu. Jadi kalau dengan cita-cita bikin rumah, di bawahnya ada aliran air, nggak apa-apa Mas Gunawan. Itu cita-cita yang baik itu, karena mengaplikasikan Al-Quran insya Allah. Ini dibuktikan oleh orang non-Muslim, merasakan kenyamanan, Masya Allah. Makanya Al-Quran sering tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mudah-mudahan yang demikian membuat kita ingat. Ayat dilanjutkan, yauma la yukhzilahum nabiyya waladina amanu ma'ahu. Kata Allah, hari itu hari di mana tidak dirugikan para nabi dan orang-orang yang ma'ahu. Berarti orang-orang yang mengikutinya, Bapak Ibu semuanya. Jadi logikanya sederhana. Orang yang tidak dirugikan waktu itu orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka lihat dengan Quran surah An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang
maaf bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman, Bapak Ibu. Maka pertobatan ini juga butuh teman. Makanya sering saya katakan, bikin komunitas. Ngaji seperti di sini penting. Saya ini di teman-teman yang seusia saya yang punya anak-anak remaja, saya udah mulai kumpulin teman-teman. Kenapa? Ayo kita selamatkan remaja kita. Jadi memang komunitas itu penting Bapak Ibu semuanya. Karena Allah SWT butuhkan wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Orang soleh itu orang yang baik untuk kita. Nah mungkin itu sore hari ini Bapak Ibu semuanya karena sudah menjelang berbuka. Insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit setelah bulan Ramadan. Masih nomor 7 ada 10 Bapak Ibu untuk mendapatkan husnul khotimah insya Allah. Mudah-mudahan panjenengan diberi taufik setelah bulan Ramadan bertambah rajin sebagai buah jenengan Ramadannya berhasil. Nek bar Ramadan urung gelem sinau meneh berat urung pati berhasil. Ini Ramadan pun. Itu yang sampaikan sore hari ini. Mohon maaf kalau hal-hal kurang pas di hati. Ini yang terakhir buat saya di sini sebelum Syawal tiba. Maka saya beserta keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang pas di hati untuk panitia dan untuk seluruh jamaah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.